Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman Gary Talks. Apa kabar? Terima kasih yang sudah bergabung. Ada Mbak Rain, Mahya, kemudian Mbak Ade Hidayatul, kemudian ada Tante Yuni Aziz. Ya, kembali lagi saya Tia Rahma. Hari ini kita akan coba ngobrol-ngobrol santai ya seputar penyakit jantung pada lansia. Mengapa temanya tentang penyakit jantung? Karena memang kebetulan tanggal 29 September ini nih kita akan memperingati World Heart Day, jadi Hari Jantung Sedunia. Nah, makanya mungkin kesempatannya kayaknya pas sekali ya kalau kita membahas mengenai penyakit jantung. Nah, nanti juga saya tidak akan sendiri, nanti akan ditemani oleh Mas Ali Mustafa ya. Beliau juga seorang public figure yang sudah sangat memperhatikanlah kesehatan orang tua atau lansia ya. Dan juga Dr. Luciani, beliau adalah internis kardiologis. Jadi nanti siapapun yang mau bertanya seputar penyakit jantung, silahkan tulis di kolom komen atau di question box. Insya Allah nanti kita akan coba untuk jawab. Nah, jadi penyakit jantung ini kan memang macam-macam ya jenisnya. Nanti kita akan bahas juga sama Dr. Lucy, sama Mas Ali bagaimana sih sebetulnya penyakit jantung itu pada lansia yang tersering apa mungkin. Kemudian juga bagaimana penyakit jantung ini juga kita hubungkan dengan kondisi pandemi saat ini gitu ya. Dan beberapa juga saya mau ucapkan terima kasih untuk yang udah kirim direct message ya ke Instagramnya Geriatri Care. Insya Allah nanti udah saya pilih-pilih dan saya akan coba diskusikan dan akan tanyakan juga nanti ke Dr. Lucy. Nah, sekarang saya coba mau lihat nih apakah Mas Ali dan Dr. Lucy udah bergabung. Kayaknya belum ya, belum kelihatan. Oke, jadi kalau kita bicara mengenai penyakit jantung itu kan sebenarnya memang banyak sekali ya faktor-faktor yang mempengaruhi gitu ya. Faktor-faktor risikonya juga kalau kita bicara penyakit jantung banyak ya, ada faktor risiko yang bisa kita kendalikan dan faktor risiko yang memang artinya kayak secara genetik itu kan hal yang tidak bisa kita rubah. Nah, nanti juga kita mau lihat penyakit jantung tuh sebenarnya apa sih serangan jantung itu, apa sih penyakit jantung koroner itu gitu. Jadi betul-betul sebetulnya banyak ya yang bisa ditanyakan, mumpung ini ada Dr. Lucy. Dr. Lucy udah gabung di live-nya belum ya? Kelihatannya belum. Oke, coba. Nggak ada request. Sebentar ya, saya coba. Makasih sekali lagi buat teman-teman yang udah gabung. Belum ya, Mbak Lucy. Terima kasih Dokter Dharma, Dinda, Tan Susi, Pak Ade Karta, Cica, Encus, Ibu Sri. Oke, mungkin ini nanti Dokter Lucy-nya sama belum kelihatan hadir. Suaranya kira-kira jelas nggak ya teman-teman semua? Oh, ada Bapak Teguh juga ya, Pak Teguh Herianto. Selamat sore. Oke.
Mbak Lucy mungkin bisa join dulu di live kita, Mbak Lucy. Oke. Oke, terima kasih Mas Ade, Mahya. Kalau jelas, bentar ya, saya coba untuk invite Dokter Lucy sama Mas Ali dulu. Coba. Oke. Halo Mas Rino. Indah, halo. Yes. Ini Mas Ali sudah join. Coba kita invite. Halo official Caca. Assalamualaikum. Assalamualaikum, waalaikumsalam Hai, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kabar Li? alhamdulillah sehat, sehat. Gila, Gimana sorry. Tia kabarnya? Sehat juga Alhamdulillah. ya? Alhamdulillah. Gita Alhamdulillah. gimana sama anak? Ya lagi istirahat sekarang. Dia lagi Bobo-bobo, istirahat. bobo-bobo Jalan, sore. bu salam Iya, ya sama mama. Li, siap, makasih siap. kita udah mau ikutan bantuin hari ini ngobrol-ngobrol Iya, santai. iya dong, asik dong, seru dong. Asik. Li, jadi sekarang Ya, gimana? Lagi ngapain aja ceritanya sekarang? sekarang sih yang pasti bisnis ekspedisi masih jalan. Terus kalau syuting udah berkurang banget ya karena mungkin emang Hmm, pandemi gini, jadi ya gue juga ngeri karena kan anak masih ya, kecil-kecil. bener, setuju. Udah gitu mama lagi ya? Jadi ya agak-agak ngeri-ngeri juga gitu kan mau syuting gitu. Tapi ya yang penting sih kegiatan sih masih jalan gitu kan, bisnis masih jalan. Terus eh, Nasyid-nasyid dong ya? kalau nasyid lagi nggak dulu karena memang apa pementasan kan juga nggak ada kan. Iya. Jadi ya Aku itu dulu suka di sementara. nasyid. Hmm, Suka lihat, maksudnya sekarang lebih banyak bernasyid kan? iya 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 iya. Ya lebih ke ini saya udah umur juga lebih ke religi lah gitu ya supaya ya Tuh. baikin hati juga lah, memperbaiki diri juga. Boleh, tapi penampilan boleh ya, tetap harus. Iya, amin, 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 insya Allah. Jadi hari ini tuh kita mau ngobrolin soal penyakit jantung yang kemarin Hmm, kita udah ngobrol. Karena kan tanggal 29 itu emang hari jantung sedunia. Jadi kita ceritanya mulailah minggu ini sambil sharing sama teman-teman di Geriatric Care. Nah, hmm, Geriatric ini memang kita tuh bikin untuk edukasi khusus usia lanjut, Li, gitu. iya, iya, Nanti boleh ya semuanya tanya seputar penyakit jantung. Cuman memang karena ini ya bahasannya usia lanjut, tapi apapun nanti mungkin boleh gitu. iya. Nah ini kita mungkin sambil ajak Mbak Lucy ya, Li, sebentar aku ekstrak. Dokter Lucy ya? Dokter Lucy, iya Iya, Mbak Lucy, siap, siap, siap. internis, kardiologis. Halo, Halo assalamualaikum. Tia, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Mas Ali, apa kabar? Alhamdulillah Salam baik. kenal. Iya, salam kenal juga. Apa kabar Tia? Alhamdulillah Mbak Lucy. Sehat? Alhamdulillah suaranya jelas nggak Mbak Lucy? Wah, Jelas jelas ya, kan? jelas. Suaraku jelas nggak? Jelas, jelas. Jelas, jelas. Oke. Alhamdulillah, happy banget. Ini Mbak Lucy juga Udah ada lama waktu, nggak ketemu ya Tia? lumayan ya. Lumayan, Udah setahun lebih kayaknya ya, ya kita Tia. masih kerjaan lah ya. Kapan-kapan main sini Tia. Dipantau terus deh pokoknya. Oke, tadi aku ngobrol sama Ali tentang penyakit jantung koroner gitu kan. Hmm. Sebenarnya sih kan nggak penyakit jantung kan banyak ya macamnya. Sebenarnya ada beberapa direct message yang udah masuk ke aku. Nanti mungkin kita bacain satu kali ya. Tapi Iya, mungkin sekarang tanyain ke dokter Lucy nggak, mumpung ahli sini. Kita Kayak kita masih muda-muda semua nih kayaknya. iya. urut, nanti ada yang kalau kita urut umurnya. Kita kan masih ABG, dok. Iya, alhamdulillah belum gocap. Padahal waktu Ali debut tuh SD SMP, Gitu kebayang ya. nggak? Udah lah, Tia nggak usah. putus-putus nggak suaranya Tia? Enggak, Mbak Lucy aman. Lucy aman. Aku denger Tia agak putus-putus deh, bener nggak Ali?
Iya, Tadi ya. Benar Tia agak agak putus-putus ya? Heeh. Oh iya. Aku Oke. emang suka kadang sebel deh. Sekarang tapi udah Iya, iya, iya. ya. Gimana Li, ada yang mau ditanyain nggak Mbak? Jadi gini dok, ada pertanyaan, itu kalau misalkan istilah PJK itu, penyakit jantung koroner itu dan heart attack, itu sama atau enggak sih dok? Gitu loh. Oh iya. Ya, Heeh. Mas Ali. Jadi sebenarnya kita mau bicara kalau misalnya penyakit jantung koroner, itu sebenarnya ada dua nih. Ada fase yang lama, fase kronik, ada fase yang akut, yang mendadak gitu. Nah, yang disebut dengan serangan jantung itu fase akutnya sebenarnya. Jadi kalau misalnya secara apa ya garis besarnya penyakit jantung koroner itu adalah suatu penyakit akibat adanya penumpukan lemak tuh di dalam pembuluh darah kita. Nah, proses itu bisa berupa merupakan suatu proses yang kronik, jadi proses yang lama. Jadi nggak proses tahun 2 tahun gitu. Jadi mungkin bisa Oke. 5 tahun sebelumnya. Tentunya ada faktor-faktor resiko tuh pada pasien-pasien tersebut, pasien-pasien yang penyakit jantung koroner. Nah, waktu pembuluh darah kita numpuk lemak-lemak gitu, nah suatu saat tuh tumpukan lemak itu bisa pecah, bisa Hmm. pecah, nutup pembuluh darahnya total atau mungkin sebagian. Nah, itu yang disebut dengan serangan jantung. Nah, Iya, jadi iya. keluhannya bisa beda sih sebenarnya yang disebut dengan serangan jantung sama penyakit jantung koroner yang kronik ya, atau kita sebut dengan apa? Sindrom koroner kronik. Jadi Sindrom ada kronik. sindrom koroner akut, ada sindrom koroner kronik gitu Iya, sekarang. iya. Jadi agak beda, bukan agak beda. Jadi dia bagian. Jadi penyakit jantung koroner itu ada dua, ada yang kronik, ada yang akut gitu. Oke, kalau Iya. aku tuh yang udah yang maksimalnya lah ya. Ya, akut itu fase-fase yang mendadak, fase-fase Oh, mendadak. oke. Tapi kalau misalnya penyakit jantung koroner tuh orang bertahun-tahun akan dibilang gitu penyakit jantung koroner. Jadi mungkin gejalanya rasa nggak enak, dikasih obat enakan. Tapi kalau misalnya waktu ada serangan, nah itu gejalanya biasanya lebih hebat tuh. Nyeri dada hebat, kadang-kadang disertai dengan keringat dingin gitu, pas tensinya bisa turun dan sebagainya. Jadi itu fase-fase di mana apa ya, kayak fase-fase mendadak dalam proses kronik gitu. Jadi Oke. dalam proses perjalanan penyakitnya ada fase-fase mendadaknya. Nah, kalau misalnya kita nggak jaga faktor risikonya, nah bisa tuh timbul fase-fase akut itu atau serangan-serangan mendadak tersebut. Hmm, Ya, hmm, hmm. Terus kalau misalkan ini dok, misalkan itu apakah terjadi, itu kan nggak mendadak terjadi, tapi apakah karena pola makan, apakah karena pola hidup, lifestyle-nya seperti apa, itu pengaruh sangat besar nggak dok di situ dok? ya kalau misalnya untuk penyakit jantung koroner sebenarnya memang pasti dipengaruhi sama faktor risiko. Jadi faktor risikonya tuh ada yang bisa dimodifikasi, ada yang nggak bisa. Jadi Hmm. yang nggak bisa dimodifikasi tuh umur, nggak bisa Oke. bohong lah ya. Iya, Makin iya. makin meningkat umur, makin beresiko untuk penyakit jantung. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita Jangan semua sampai. mempunyai faktor Iya, risiko. iya, iya. Ya, jadi makin makin berumur pasti mempunyai faktor risiko untuk penyakit jantung koroner. Kemudian katanya nih laki-laki lebih beresiko daripada perempuan. Nah, Apa mungkin tuh? nggak tahu nih. Katanya laki-laki lebih beresiko daripada perempuan untuk penyakit jantung koroner. Kenapa bisa Jadi begitu dok? ya mungkin dari lifestyle juga ya. Jadi Oke. lebih banyak merokok gitu ya. Hmm. Jadi prevalensi apa antara pria dan wanita yang merokok mungkin lebih banyak. Jadi hal tersebut yang membuat akhirnya jumlah apa penyakit jantung koroner pada laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Kalau Kemudian kalau kata kalau kafein gitu gimana dok? Misalkan suka ngopi gitu, enggak tapi sih, enggak, rokok enggak. ada kafein ya? Enggak. Oke. Bisa. Ya, kemudian yang ketiga, kenapa? Iya. Tangkir sehari kan. Iya. Jangan sampai 10 cangkir sehari ya, nanti Iya. mahnya yang kambuh malahan. Ya paling 9 cangkir aja. Lalu sih, cuman tadi tertarik tuh sama statement yang laki-laki itu lebih resiko kan. Iya, Tapi iya. itu dia tua ya Mbak Lucy, ini makanya sekalian Mbak Lucy. Hmm. Tuh seorang wanita mengalami menopause masuk ke dalam usia lanjut, itu akhirnya angka kejadiannya hampir sama. Iya. Hmm. Perempuan agak sedikit lebih tinggi daripada Oh gitu ya. Iya, 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 iya. Iya, usia lanjut. Tia, suaranya putus-putus, Tia. Mas, Bener nggak ya? Iya. sekarang gimana? Ya, oke. Nah, gimana tuh Mbak Lucy, kan jadi perempuan begitu dia menopause risikonya makin agak naik gitu kan untuk apa? Iya, jadi Serangan kalau jantung. misalnya belum
belum berumur di atas 60 tahun sebenarnya dijaga lah, wanita tuh dijaga sama hormon ya. Tapi waktu sudah menopause, estrogen ya, sudah menopause estrogen itu kan makin turun, jadi nggak ada yang ngejagain, dan mungkin faktor-faktor risiko setelah itu jadi sama sebenarnya. Jadi jadi sama laki-laki dengan perempuan, cuma memang perempuan itu akhirnya mungkin secara jumlah mungkin agak sedikit lebih banyak. Pertama karena wanita itu kadang-kadang suka nggak mau cerita tuh kalau misalnya lagi nyeri atau lagi rasa nggak enak gitu, jadi disimpan, akhirnya jadi datang dengan kondisi yang lebih lanjut gitu. Kemudian mungkin ada faktor-faktor resiko lagi dari pola makan dan sebagainya, yaitu mungkin akhirnya yang membuat jumlahnya mungkin akan lebih banyak daripada laki-laki. Tapi prinsipnya setelah estrogennya menurun itu faktor resikonya sama dengan laki-laki. Jadi kemungkinan untuk mendapat penyakit jantungnya juga sama, penyakit jantung koroner ya ini ya, itu sama dengan laki-laki gitu. Mantap kan nih, Ya, bagus Nah, terus tuh. ini dok, masih boleh nanya nggak ya? boleh. Misalkan pada lansia penyakit jantung itu yang paling sering itu apa sih? Yang paling sering untuk lansia tuh yang penyakit jantungnya paling sering Ya. yang terkena apa itu? Ya, baik, kalau kita bicara penyakit jantung banyak ya, Mas Ali ya. Jadi nggak cuma penyakit jantung koroner. Tentunya ada hipertensi, ada Ya. penyakit jantung koroner, ada kelainan katup juga. Jadi kan makin berumur bisa terjadi resiko pengapuran di katup-katupnya, katup-katup jantungnya. Nah, jadi katup-katup jantungnya jadi kaku. Kemudian ada juga gangguan irama. Jadi gangguan irama jantung itu juga cukup banyak pada pasien-pasien lansia. Kemudian satu lagi adalah gagal jantung. Jadi gagal jantung itu adalah suatu penyakit kayak di akhir semua penyakit jantung, mau penyakit jantung katup, penyakit jantung koroner, mau penyakit jantung karena kelainan irama atau apapun, ujungnya tuh akan gagal jantung. Nah, itu biasanya di populasi lansia itu cukup banyak ya penderita gagal jantung. Seperti itu. Oke. Kalau Ya, ya tapi yang sering itu kasusnya, case-nya kalau misalkan di Indonesia sendiri itu yang mana sih klasifikasinya dok? Case penyakit Gagal jantung banyak ya, gagal gagal jantung. jantung yang banyak ya. Karena kalau misalnya seperti kelainan katup, itu kadang-kadang tuh suka nggak terdeteksi ya dengan baik ya. Jadi karena mungkin gejalanya nggak terlalu khas gitu, jadi pasien ya paling rasa nggak enak aja, dianggap mah gitu ya. Kan penyakit jantung sering banget tuh dibilang ini mah aja, ternyata sakit jantung gitu. Jadi nggak, karena ada gejala-gejala, apalagi di lansia itu kan memang gejala tuh nggak terlalu khas apapun itu ya. Ya, ya. Jadi untuk ya kita untuk persiapan kita menjadi lansia ya, kita harus lebih aware kalau misalnya nanti kalau misalnya ada keluhan, atau mungkin nanti kalau misalnya ya mungkin dari sekarang ya, kita harus sering medical check up nih. Kalau misalnya ya itu penting, medical check up. Jadi kadang-kadang gejala nggak terlalu khas gitu, kadang-kadang gejala nggak terlalu Tapi khas, apalagi iya. tapi gini, kalau misalkan seseorang itu memiliki penyakit hipertensi gitu, apakah itu lebih membuat resikonya lebih tinggi atau seperti apa dok? Atau diambil Tentunya ya, tidak seperti itu? ya tentunya Mas Ali. Jadi kalau misalnya ada dua orang, satu nggak menderita hipertensi, satu lagi menderita hipertensi, tentunya pasien yang memiliki hipertensi tetap lebih beresiko untuk menderita penyakit jantung di depannya. Penyakit jantung koroner ya, kita bicara tentang Ya. penyakit jantung koroner. Dari hipertensi bisa penyakit jantung koroner, atau nanti dari hipertensi juga bisa menjadi gagal jantung gitu ya. Oke, oke. sama satu lagi mungkin tuh, kalian kan karena Ali udah nanya hipertensi faktor risiko. Mungkin sakit gula juga salah satu penyebab Iya, terbesar. diabetes Iya, ya. iya, salah satunya penyakit gula ya. Banyak Kemudian juga tuh di populasi lansia nih, pakarnya dokter Tia nih. enggak lah, Mbak Lucy. Jadi sama penyakit ginjal juga ya, Mbak Lucy. Iya, 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 penyakit ginjal juga cukup banyak di lansia. Kalau jantung tuh beratnya semua jadi satu gitu ya, nggak dia sendiri gitu ya. Orang sakit gula jadinya sakit jantung, orang sakit ginjal larinya ke jantung gitu. Jadi memang menarik banget Jadi ya. harus menjaga. Jadi prinsipnya kita harus jagalah jantung kita. Nah, ngomong-ngomong soal itu gejala jantung kan, aku tadi sempat share di feed squid yang use your heart. Jadi Iya, 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 iya. hanya tahun ini. Iya, iya. Jadi gini Tia, Mas Ali.
dan Iya. teman-teman yang ada di live IG ini. Jadi tanggal 29 September ini ada World Heart Day. Jadi World Heart Day itu diprakaryai atau diprakarsai oleh World Heart Federation. Jadi suatu organisasi Aduh, pemerhati. Mbak Sony, Dokter Lazuardi, konsulen geriatrik. Oke. Selamat datang Dr. Lazuardi. Thank you. Terus Mbak, Ya, jadi di tanggal 29 ini kita ada World Heart Day yang diprakarsai oleh World Heart Federation. Jadi itu organisasi yang tentang pemerhati penyakit kardiovaskular global deh, Tia. Jadi dicanangkan setiap tanggal 29 kita merayakan atau memperingati Hari Jantung Sedunia. Jadi prinsipnya di tiap tahun itu sebenarnya gini, World Heart Day itu sebenarnya cuma sebuah tonggak ya, tapi pada prinsipnya mengingatkan kita lagi untuk tetap menjaga kondisi jantung kita, atau kita berusaha bagaimana caranya kita untuk mencegah penyakit jantung. Karena sampai saat ini nih penyakit jantung masih menjadi penyebab utama kematian maupun kesakitan di seluruh dunia gitu. Jadi walaupun teknologinya makin banyak, obat makin banyak, tapi penyakit jantung tuh tetap banyak gitu. Jumlahnya tetap banyak, kematiannya juga tetap banyak. Oleh karena itu tuh yang paling penting sepertinya saat ini bukan mengatasi atau mengobati, tapi pencegahan. Jadi pencegahan itu yang sangat penting, dan itu yang dibuat oleh World Heart Federation untuk membuat tonggak-tonggak di tanggal 29 September untuk mengingatkan kembali nih kita semua. Jadi nggak cuma nakes aja, nggak cuma tenaga kesehatan, tapi juga masyarakat umum. Ya, jadi kan untuk menjaga penyakit jantung itu kan sebenarnya bukan tugasnya tenaga kesehatan aja, tapi itu tugasnya kita semua gitu. Kenapa? masing individu tuh bertanggung jawab. Iya betul, kita masing-masing individu bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri, diri kita sendiri. Tetapi dengan tanggung jawab kita ke diri sendiri juga tanggung jawab ke keluarga dan teman-teman semuanya, ya kan ya. Jadi kalau kita sehat, kita bisa beraktivitas dengan baik, kita bisa menjaga keluarga kita dengan baik, gitu sebenarnya ya. Jadi kalau kita jaga jantung kita juga otomatis kita juga ikut menjaga keluarga kita dan lingkungan kita gitu. Jadi di tanggal 29 ini nanti di hari Selasa ya jadinya ya. Itu akan Rebo ya. Jadi akan memperingati World Heart Day. Nah, di World Heart Day itu nanti sebenarnya kalau misalnya mau cari infonya sih bisa di ini ya, di World Heart Federation di websitenya. Jadi nanti ada Tweetbone, ada video. Ya, udah bikin ya. Iya. Ada Tweetbone, ada apa hal-hal yang video-video yang bisa ditaruh di medsos gitu. Jadi saya sih pengennya ya kalau misalnya memang nanti 29 itu kita viral gitu, kita bisa viral ke mana-mana kalau misalnya memang tanggal 29 Februari ini Hari Jantung Sedunia dan kita ikut meramaikan. Tapi nggak cuma ikut meramaikan di medsos, tapi prinsipnya adalah kita ikut juga mengetahui kalau misalnya kita harus menjaga kesehatan jantung kita. Prinsipnya cuma 3 yang sekarang diusung ya, jaga makan, tetap beraktivitas dengan baik, dan stop merokok. Karena itu hal-hal yang susah dilakukan. Itu yang baru saya mau tanyain tadi Dok, mengenai rokok. Apa tuh? Ya itu tuh. Itu kayaknya yang menjadi momok penyakit jantung di Indonesia kan itu kan gitu yang ketiga itu. Kalau makan ya itu juga parah juga sih, karena makanan kita kan emang quote and quote ini banget, beragam banget, dan ya penuh dengan santan, lemak dan segala macam. Cuman memang mungkin yang faktor yang ketiga itu sangat pengaruh banget ya kayaknya Dok ya untuk perokok gitu, untuk menimbulkan penyakit jantung itu tadi Dok. Iya betul. Emang susah ya sebenarnya kalau misalnya saya lihat dari pasien-pasien untuk stop merokok gitu. Tapi mungkin yang perlu dikasih tahu adalah ya kalau misalnya memang merokok sekarang mungkin itu ada efek, saya nggak tahu efeknya apa ya, mungkin menyenangkan atau gimana nggak tahu. tapi kita mesti memikirkan ke depan gitu, kita mesti mikirkan ke depan juga gitu. Kalau misalnya nanti pasti akan develop atau akan mengalami penyakit jantung gitu. Biasanya penyakit jantung koroner yang bisa dialami oleh pasien-pasien yang merokok. Selain itu kan banyak macam ya. Ada penyakit paru ya karena merokok, kemudian ginjal juga bisa dan sebagainya. Jadi sebenarnya itu bukan kanker, betul kanker. Jadi kan itu bukan healthy lifestyle sebenarnya. Nah, kalau misalnya dari penyakit jantung sendiri, sebenarnya berhenti 1 tahun aja, benar-benar berhenti, itu resikonya udah setengah dari resiko sebelumnya. Udah setengah, 1 tahun aja. Apalagi 5-15 tahun, itu bisa resikonya sama seperti orang yang tidak merokok.
Jadi sebenarnya kalau misalnya kita mau peduli sama jantung kita mau peduli sama tubuh kita, mungkin kita bisa berpikir oh ya kita ya mungkin merokok setahun 2 tahun habis itu berhenti aja deh gitu kalau misalnya merokok. Kan kita Iya, nggak bisa iya. menghalangi orang untuk merokok loh, kita nggak bisa menghalangi, tapi kita bisa memberikan edukasi, kita bisa memberikan masukan apa hal-hal yang bisa terjadi apabila merokok ya, dan apabila stop merokok apa yang bisa didapatkan atau manfaat yang bisa didapatkan pada orang tersebut. Sekarang banyak kok klinik stop merokok ya, jadi emang agak susah ya kalau misalnya saya lihat ada beberapa orang terdekat saya yang untuk stop merokok itu sangat susah. Kayaknya biasanya tuh sakit dulu baru berhenti merokok. Bahkan ada juga kalau pasien-pasien udah sakit, udah dipasang ring, tapi masih tetap merokok. Nah, mungkin belum mendapatkan edukasi yang baik atau yang lebih jelas sehingga ya udahlah saya tetap merokok, saya udah pasang ring kok gitu. Efek adik. Karena faktor ini Ya, juga sih dok, faktor lingkungan juga, terus faktor pergaulan juga. Misalkan udah betul. pernah kena penyakit jantung, terus kemudian ketemu teman-teman yang ngopi juga, nongkrong, merokok semua. Jadi mau nggak mau dari social smoker akhirnya aktif lagi gitu kan. Iya, betul, betul. Teman-teman saya tuh seperti itu gitu. Ada yang udah coba berhenti rokok terus ketemu lagi gini. Kalau sekarang sih mungkin udah enggak ya karena kan lagi masih pandemi seperti ini. Cuman kalau sebelum-sebelumnya seperti itu dari yang social smoker cuman iseng-iseng ini ketemu teman-teman ya udah mau nggak mau kan gitu kan ngopi segala macem. Tapi kalau misalkan kita kasih grafik itu dok, yang paling tinggi itu rokok, makanan terus dan lain-lain gitu dok ya. Yang paling tinggi itu apa sih faktornya? Sebenarnya sama semuanya kalau bisa dibikin Apa? ya. Jadi kalau bisa dibikin prioritas nanti ada yang dijalanin, ada yang enggak. Oh Oke. prioritasnya saya nggak mau saya ini aja deh jalanin yang nomor satu aja deh gitu misalnya. Nah ini enggak. Jadi kalau saya akan selalu menganggap semua faktor risiko itu sama walaupun mempunyai faktor risiko atau risiko yang berbeda-beda berapa kali lipatnya pasti akan berbeda-beda. Tapi kita harus menempatkan itu sama karena artinya semuanya harus dikerjakan atau Oke. harus dihindarkan gitu ya. Setuju dok. Lalu kan kampanyenya use your heart, ya kan, to To prevent connect. heartbroken. Oh, Itu kan kampanyenya Iya iya ini ya. tema World Heart. Ini. Iya gini. Aduh. use Iya, your iya. broken. Gini ya, iya. Salah satunya memang gitu, to prevent heartbroken. Ya, jadi tema untuk World Heart Day tahun ini memang tentang sebenarnya gini, mengusung era digital ya. Sejak pandemi ini kan kita beralih semuanya ke gadget ya, Iya. ya kan? Mau sekolah, mau kerja, mau aktivitas apapun, kita semua lakukan dengan gadget gitu. Nah, di World Heart Day yang tahun ini diangkat tuh tema digitalnya, artinya kalau kita mau memberikan edukasi atau informasi itu kan bisa aja dari dokter ke pasien gitu. Tapi dengan adanya era digital saat ini, kayaknya gampang banget viral ya informasi sebenarnya ya. Kita Iya. bikin taruh di medsos, semua orang jadi tahu. Apalagi yang followernya banyak gitu kan. Yang selebgram. Mungkin Mas Ali nanti kalau misalnya Makanya iya nanti kalau Mas Ali taruh infonya di IG-nya mungkin nanti banyak Iya. gitu yang akhirnya informasi jadi viral gitu. Nah itu sebenarnya yang ingin diusung di World Heart Day ini. Jadi use your heart to connect gitu. Jadi connect to each other ya. Maksudnya kita ngasih informasi dari 1 jadi ke 10, dari 10 bisa jadi 100, 100 jadi 1000, 1000 jadi 10.000 gitu. Jadi diharapkan nanti informasi-informasi untuk pencegahan jantung, penyakit jantung juga semakin luas gitu. Iya. oke, Iya. ya. Mbak Lucy, ini kan aku lihat ada Mbak Kum, Halo Dokter Kum. ada Mbak Wisma Kumi. juga. Lihat Mbak Wisma Aduh, ya, pokoknya Mbak Lucy, jadi kan ini belum ada yang nanya di komen ya. Tapi aku boleh bacain yang ada di direct boleh, message. boleh. Nah, ini aku tuh coba bacain ada beberapa, Mbak Lucy. Nomor 1 nih, ini pertanyaan dari Dokter Cica. Mitos atau fakta kalau angin duduk itu terus dikerok, terus jadi serangan jantung katanya. Gimana? Aduh, ya sering tuh ya. Habis katanya masuk angin Iya. duduk, Mana dikerok, tuh? habis itu meninggal. Yes. Iya. Itu sering ya. Sebenarnya nggak tahu ya terminologi angin duduk itu apa ya. Sebenarnya kan Kayaknya terminologi punya heart attack tuh angin duduk deh, Mbak Lucy. iya. Jadi mungkin
Ya, angin, saya nggak tahu angin duduk itu mungkin masuk angin ya, rasa nggak enak. Mungkin dadanya itu rasa nggak enak, jadi kayak mau berbing gitu ya, sendawa terus gitu. Atau orang bilang, ah ini cuma mah aja gitu. Tapi sebenarnya pada orang-orang atau ya pada orang-orang yang mempunyai faktor risiko, terutama Nitya, ya punya hipertensi, punya diabetes, penyakit ginjal, usia tua, ya kolesterol tinggi. Nah, itu harus lebih aware tuh kalau misalnya ada gejala angin duduk itu. Ya. Ya, jadi gejala rasa nggak enak di dada. Karena kan mekanisme atau rasa nyeri itu sangat subjektif ya. Nggak Beda. semua orang sama gitu, beda-beda. Bahkan pada pasien-pasien diabetes mungkin rasanya nggak nyeri gitu. Nggak ada rasa nyeri. Kalau misalnya pasien diabetes, dia pasti akan rasa nggak nyaman aja gitu. Dia udahlah nggak nyaman aja, mungkin makan obat mah enakan gitu. Tapi ternyata dia sakit jantung gitu atau serangan jantung. Nah itu yang harus kita lebih waspada kalau misalnya ada gejala-gejala yang disebut dengan angin duduk ya. Jadi kayaknya ya terminologi itu juga kita harus membantu ya kita yang Meluruskan. meluruskan, betul, meluruskan. Jadi terminologi angin duduk itu mungkin harus dijelaskan bahwa mungkin ada keluhan atau ada masalah di jantungnya gitu ya. Bukan kerokannya, Bukan kerokannya ya. ada lagi jantung yang pada periode dibawa ke rumah sakit tapi nggak dibawa, akhirnya terjadilah komplikasi henti jantung sampai Iya. gitu ya. Iya betul. Ya dikerok sih pasti merah ya. Pasti di merah, Iya. pasti merah. Kan lagi capek-capek pegel gitu ya, pasti merah tuh itu. Oh. Nah, terus ada lagi nih. Li, nggak apa-apa ya, Li, aku tanyain dulu. Iya, Ali nggak juga apa-apa. boleh tanya-tanya. Jadi Iya, Breni, kalau aku ini tanya. jadi soalnya lumayan nih yang tanya ke DM. Jadi ada yang tanya nih Mbak Lucy, bapaknya itu kan dia sudah lama darah tinggi sama dia sama sakit jantung. Terakhir sama dokter juga dikatakan sudah ada mengalami gangguan penurunan fungsi ginjal. Sementara sudah pakai ring jantungnya. Nah, ada obat-obatan yang mesti secara rutin tuh. Jadi kayaknya ini polifarmasi ya, Mbak Lucy. Nah, Oh, katanya apa betul dok kalau obat jantung itu harus dikonsumsi seumur hidup dan gimana sih pengaruhnya ke ginjal? Kan ginjalnya udah rusak katanya. iya. Aduh, susah juga ya kalau udah kayak gitu ya. Iya, Nih, susah. Dokter kita Tia juga sebagai dokter geriatrinya nanti susah uh, karena obatnya banyak gitu. pas banget usia lanjut polifarmasi kita mau yang mana yang mau di stop juga susah ya Mbak Lucy. Mbak Lucy gimana? Iya. Mungkin pada prinsipnya adalah begini. Kita semua treatment itu bukan berarti nggak ada efek samping atau apa ya konsekuensi gitu. Tapi kita akan menghitung untuk ruginya nih nanti Tia. Kalau misalnya memang obat-obat jantung itu ada yang dikonsumsi seumur hidup seperti obat pengencer darah. Nah, itu mungkin seumur hidup tuh harus dikonsumsi. Kemudian obat-obatan yang seperti ada obat hipertensi ya, misalnya captopril, lisinopril dan sebagainya itu dikonsumsi juga untuk seumur hidup bahkan ya. Nanti tapi kan akan kita evaluasi ya, pasti seumur hidup itu yang antiplatelet ya, pengencer darah. Jadi nah, kalau misalnya pada pasien-pasien yang sudah ada kelainan ginjal juga, artinya dokternya itu harus dokter yang memang benar-benar tahu nih, terutama dokter geriatri nih yang paling tahu nih. Obat ini mempunyai efek misalnya obat kayak semacam captopril atau lisinopril bisa efek nih ke ginjal. Jadi saya mesti apa? Oh, saya ganti obatnya kah atau dosisnya di-adjust ya, dokter Tia ya. Nah, tapi ya kalau ditanya memang harus seumur hidup ya memang ada beberapa yang harus seumur karena kalau nggak diberikan kemungkinan nanti untuk penyumbatan lagi akan lebih besar gitu ya apalagi untuk pengencer darah. Jadi kalau misalnya udah dipasang ring, kalau udah dipasang ring itu bukan berarti udah bebas, benar-benar bebas, itu kan ada benda asing di dalam tubuh kita kan, artinya mekanisme apapun bisa menyebabkan adanya penyumbatan lagi. Oleh karena itu, obat pengencer darah itu sangat penting untuk dikonsumsi seumur hidup tepatnya ya. Oke, jadi balik lagi ya Mbak Lucy kita apa sih benefitnya sama kerugiannya sama nanti juga kita sesuaikan dosis penurunan dari daya fungsi ginjalnya itu ya Mbak Lucy. Betul. Iya, pekerjaan dokter Tia itu. Kolaboratif ya. Kolaborasi.
Li, ada yang mau ditanya lagi nggak, Li, sebelum aku bacain DM? Ada lagi nggak, Li? Li, suaranya masa hilang? Lagi di mute. Li, suaranya nggak ada. I did. Kita join. Gimana, Li? Li? Oke. Suaranya Halo. hilang. Udah? Udah ada? Halo. Halo, udah ada, Li. Sip. Gimana? Iya, udah. Teman saya tuh kayak kurang list. Halo. Oh, Ya, iya, ya, iya. kurang Halo. listrik. Ya, Iya, ya, oke, maksudnya oke. kayak apa sih dok namanya kayak saya juga nggak tahu tuh ininya istilahnya apa. Pokoknya dia penyakitnya kayak gitu dok. Itu seperti apa dok sebagai penanganannya dok? Jadi ini Saya listrik nggak tahu ke kalau misalnya kalau kurang, Dia jantungnya gitu. pakai pacemaker maksudnya, Li. Dia pakai pacemaker atau gimana? kurang Dia pakai listrik tuh alat. kesannya, iya. Enggak sih, enggak. Keluhannya Kali apa? Masih kayak suka ngeredet gitu loh, apa ngeredet gitu kayak Oh, suka tiba-tiba berdebar-debar. ngeredet nggak apa-apa lagi kayak gitu loh dok. Oh, oh iya iya. Oh jadi mungkin Berdebar-debar gitu. temannya Mas Ali itu ya mengalami gangguan irama jantung mungkin ya. ya. Mungkin ada Enggak mengalami gangguan ya irama maksudnya. jantung. Nah, gangguan irama jantung itu Oh iya, iya. iya gangguan irama jantung. Irama jantung kan misalnya normal ya, misalnya ada normal, tapi dia mungkin ada yang lebih cepat, lebih pelan, atau ada yang tidak beraturan gitu. Nah Iya. itu ya kalau misalnya untuk penanganannya tentunya kita akan melihat misalnya nanti ke dokter pasti akan ditanyakan keluhan-keluhannya, kemudian dilakukan pemeriksaan, dan mungkin nanti akan dilakukan EKG. Jadi rekam jantung, nanti dilihat tuh kelainan EKG apa sih pada pasien itu. Kalau misalnya nggak ketemu pun gitu, misalnya saya jarang-jarang dok ketemu ada keluhan seperti Iya. ini, tapi selalu ada. Tapi Iya. di dokter normal terus. Nah ada pemeriksaan lanjutan yaitu dengan Holter monitoring. Jadi pemeriksaan rekam Hmm. EKG yang dipasang terus di tubuhnya. Sekitar bisa sampai seminggu sih ya, 24 jam sampai 7 hari untuk melihat apakah ada gangguan irama jantung. Nah, setelah itu baru nanti akan ditata laksana sesuai dengan jenis gangguan irama jantungnya gitu, Mas Ali. Hmm. Jadi gangguan irama jantung tuh ada yang Kalau obesitas itu sifatnya sangat kan, ada yang itu. mengancam nyawa ya, Mbak Lucy ya. Oh iya, iya, Nah, iya, iya. yang menimbulkan apa sih penyakit coroner heart attack itu juga bahaya karena dia menimbulkan yang indikasinya Ya, arrhythmia jadi yang bahaya. iya, jadi salah satu tadi kalau misalnya bicara gagal jantung ya balik ke tadi gagal jantung salah satu pemicunya yang atau sorry serangan akut ya serangan akutnya gitu ya itu salah satunya adalah itu apa gangguan irama jantung ya dan itu memang proporsinya kalau di usia tua memang agak banyak ya Tia ya jadi Oh, atrial fibrilasi itu banyak ya karena kan hipokalemia, jantung Hah? hipokalemia ya kalau Iya ada bisa bikin gangguan irama, ya kan? iya Itu iya. kan gangguan elektrolit itu ya Mbak Lucy ya. Iya, iya. Jadi apalagi di lansia ya, jadi banyak hal yang bisa menyebabkan gangguan irama jantung ya. Itu tadi zat-zat dalam tubuhnya turun, kemudian di jantungnya juga kan kalau misalnya sudah lansia itu kan udah banyak jaringan parut ya. Nah, terus generator-generatornya juga udah dalam tanda kutip sudah berumur gitu. Jadi pasti eh, jalur-jalur untuk ngarahin atau menjalankan listriknya juga terganggu. Iya, jadi kayak PLN gitu. Jadi kalau misalnya di PLN, dari PLN listrik ngaturin ke rumah gitu kan, terus ke telepon gitu atau ke TV. Nah itu ada jalurnya tuh yang bermasalah. Nah itu bisa menyebabkan gangguan irama jantung. Nah, nih Dokter Li, ini ada pertanyaan yang mungkin juga banyak ditanyain. Kan suka ada tuh misalnya di TV-TV ya, kita dikasih tahu ada orang yang Kalau katanya sakit di situ mah tuh. Nah, ini iya. ada yang tanya apakah GERD itu bisa menyebabkan heart attack, Dokter Lucy? Kalau bisa menyebabkan tidak. Yes. GERD itu tidak akan menyebabkan sakit jantung atau ada saya pernah lihat GERD itu bisa menimbulkan kematian itu enggak
Enggak. Nggak sama Oh, sekali, kita harus meluruskan ya. Jadi GERD itu tidak menyebabkan sakit jantung, atau GERD itu tidak menyebabkan kematian. Tetapi gejala jantung itu bisa seperti sakit MAH. Jadi pada pasien-pasien tertentu seperti pasien-pasien usia lanjut, pasien diabetes, itu bisa tuh keluhannya apa? Mual Iya. muntah, nyeri di ulu hati. Jadi kalau misalnya orang-orang dengan keluhan gitu, makanya minumnya minum obat mah, bukan ke dokter untuk lihat apakah saya sakit jantung atau tidak. Nah, yang perlu kita edukasi nih, Tia, Mas Ali, kalau misalnya orang-orang yang beresiko, terutama pasien diabetes dan usia lanjut, kalau misalnya ada keluhan mual muntah, rasa nyeri di ulu hati, itu harus minimal ke dokter dulu deh, dievaluasi. Ada masalah nggak sama jantungnya? Kalau mah kan kita bisa memberikan obat-obatan, tetapi kalau misalnya jantung misalnya, kita harus ada hal-hal atau pemeriksaan-pemeriksaan tertentu untuk mengevaluasi, itu kan perlu waktu ya. Jadi kayaknya jangan sampai ditunda gitu. Jadi bukan sekedar hanya mah saja, mungkin aja bukan hanya sekedar mah, tapi ada hal yang lain ya. Apalagi mungkin kalau usianya udah di atas 40, Hmm, kok terus di keluarga juga ada ada faktor resiko. memiliki riwayat penyakit jantung gitu ya Iya, dok. iya. Betul, 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 betul. Kita mah aja gitu ya, kita evaluasi lebih lanjut supaya yang tadi serangan itu bisa kita cegah ya Mbak Iya, Lucy ya. betul, betul, betul. Iya. Nah terus satu lagi sih aku sempat bacain soalnya, apakah infeksi COVID ini lagi ngomong COVID nih kayaknya, apakah infeksi COVID bisa menimbulkan masalah pada jantung? Oh iya, yang lagi happening sekarang ya, udah hampir 2 tahun ini kita di tengah-tengah pandemi COVID. Jadi ternyata di pasien-pasien COVID itu banyak juga yang ada penyakit jantung, ada yang disebut dengan miokarditis. Jadi peradangan dari otot jantung ya, karena virusnya. Terus ada juga ternyata sindrom koroner akut, jadi serangan jantung. Ya Serangan jantung. karena pengentalan itu ya. Iya, betul. Jadi karena COVID, kemudian ada pengentalan darah, akhirnya ada serangan jantung. Jadi memang benar di pasien COVID tetap beresiko untuk mengalami penyakit-penyakit jantung, ya. Ada dokter Arif Mansyur. Oh, Hai, Dok. Halo. baiklah, Dokter Arif Masyur. Dokter Arif nanti kalau mau join aku Oh iya, jadi narasumber dua ya. Oh, boleh, boleh. terus nih sama COVID nih Mbak Lucy. Jadi ini ada Hmm. pertanyaan dari kita. Dok, orang tua saya operasi bypass 4 tahun yang lalu. Sekarang ini sih gejalanya sudah sangat berkurang. Cuma memang masih ada minum Apanya, obat. Tia? Apanya Operasi yang berkurang? gejalanya kurang setelah operasi membaik. Nah, belum divaksin karena COVID ya, belum divaksin karena belum ada keberanian. Nah, menurut dokter, vaksin apa yang terbaik untuk orang tua saya umurnya 3 tahun, Mbak Lucy? Ya, jadi begini, jadi pada pasien-pasien sudah operasi jantung, biasanya tuh udah ada gejala gagal jantung juga ya. Jadi kalau misalnya sudah ada gejala gagal jantung atau ya untuk penyakit jantung koroner lah ya, pasien-pasien itu sebenarnya diindikasikan untuk vaksin seperti influenza, pneumokok gitu, Dokter Tia. Jadi untuk Vaksin mencegah. Ya, vaksin rutinnya. Nah, sekarang tuh ada vaksin COVID juga kan. Jadi sebenarnya tidak masalah selama pasiennya tidak frailty kalau lansia ya. Selama skor frailty-nya di bawah 2 ya. Iya, iya. Selama tidak frailty. Iya, ya, jadi harus divaksin. Jadi untuk mencegah jangan sampai timbul gejala-gejala serangan lagi, serangan-serangan akut yang seperti sudah disampaikan sebelumnya. Jadi jangan sampai timbul lagi gejala-gejala. Jadi kalau misalnya dia infeksi, itu justru memicu gejala-gejala untuk penyakit jantungnya timbul lagi gitu. Iya, betul. dia mempresentasi lagi serangan jantungnya, infeksinya ya, Iya, Dok. iya, iya. Oke. Li, ada lagi nggak Li yang mau ditanya? Mumpung Li, ada Mbak Lucy. eh lagi ya, ini seperti terjadi di sekitar maksudnya dari teman juga seperti itu. Nah ini kalau misalkan obesitas itu sangat mempengaruhi nggak sih dok kepada kesehatan Ya. jantung kita gitu untuk obesitas? Ya,
Obesitas juga sangat berpengaruh untuk terjadinya penyakit jantung koroner ya. Dan ada kalau misalnya yang kita sebut dengan sindrom metabolik ya, Tia ya. Ya. Jadi ada obesitas, ada hipertensi, ada sakit gula gitu. Nah itu hal-hal tersebut yang bisa menyebabkan atau menjadi faktor risiko untuk penyakit jantung koroner. Jadi sebenarnya gini sih ya, prinsipnya untuk penyakit jantung, terutama penyakit jantung koroner ya, itu hal-hal yang tidak sehat deh. Ya. Apapun itu yang tidak sehat, bahkan mungkin bukan cuma makanan biasa aja yang kolesterol banyak segala macam, tapi kayak misalnya alkohol, itu juga tetap berisiko untuk penyakit jantung koroner gitu. Tapi beda lagi kalau misalnya kita bicara penyakit jantung yang lain, misalnya penyakit jantung katup gitu ya. Nah itu ada faktor-faktor risikonya sendiri gitu, tidak sama dengan faktor risiko penyakit jantung koroner. Ya. Iya. Gitu, Li. Oke. Nah, dia ada Oke, pengen tanya satu lagi masih ada. boleh nggak? Boleh. Bapak dong. saya ikut loh, Bapak saya ikutan nih. Kemana? Halo Pak, Iya, terus tidur. kalau misal dokter, Iya, iya, iya. Gara-gara taruh di IG nih, jadi Papa lihat tuh, jadi ikutan. Ya Om, join. dok, kalau Ya, ya, gimana Mas Ali? Li, kok suaranya hilang, Li? kalau Ali, misalkan, halo, 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 Oh, halo, Ya, ya, ya. halo, dengar? udah. Ya, kalau over exercise dok itu pengaruh juga. Saya pernah baca ya tentang over exercise itu, saya lupa Kalau over namanya apa ya. exercise dok, Over exercise tuh gimana? Maksudnya kerja yang berlebihan gitu ya? Apa aktivitas atau olahraga yang berlebihan ya? Aktivitas Ya, fisik yang berlebihan kali ya, dia- Li. Kayak waktu itu ada ya dia fitness atau yang, ya, itu. Ya, itu bisa berpengaruh Ya. juga nggak dok? Sebenarnya kan gini ya, mempengaruhi untuk jadi penyakit jantung koroner gitu ya. Iya. Sebenarnya Iya. kalau misalnya berkait, Lihat kali ya, Li. Maksudnya ke kematian mendadak nggak sih, Li? Kan hubungannya tuh biasanya kalau over olahraga tiba-tiba orang Iya, iya, olahraga iya. kok malah justru sudden death gitu loh, Mbak Lucy. Maksudnya oh kan yang dulu kejadian dulu, yang Ya. banyak kejadian dulu ya. yang begitu kejadiannya. Ada juga. Jadi kalau misalnya Mas Ali nanya tentang over exercise, saya tuh pernah baca, saya tapi terus terang saya lupa ya waktu itu namanya apa ya. Jadi ada dikaitkan dengan penyakit jantung, tapi ternyata itu tidak berhubungan gitu. Tapi tidak berhubungan, tetapi yang berhubungan justru dengan penggunaan obat-obatan yang digunakan. Jadi untuk karena saya nggak tahu kalau misalnya ada exercise itu kan ada penggunaan obat misalnya sejenis protein atau apa, justru itu yang akan mempengaruhi sebenarnya. Jadi bukan karena exercise ya. Sebenarnya kan exercise baik ya. Dan itu kan tergantung dari kemampuan fisik kita juga, kemampuan fungsional kita juga gitu. Tetapi mungkin ada hal-hal lain yang bisa menyebabkan penyakit jantung. Jadi bukan langsung dari exercise-nya gitu. Kayak Jadi steroid. iya mungkin ya seperti itu ya. Ya, 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 ya. Jadi itu yang mempengaruhi. Oh. Iya. Tia nggak mau, Tia. Aduh. Ngomong gini. Boleh nggak? Ya, ya, ya. Terus Mbak Lucy nih, Mbak Lucy jelasin nih, Dok, istilah gagal jantung seks sama nggak? Tadi kayaknya udah dijawab ya sama Dokter Lucy ya. Kayaknya atau kita jawab semua sih. Oh ya, Dokter Lucy katanya gini, tadi kan gejala GERD itu bisa masking sama gejala jantung. Ada nggak sih perbedaan dasar banget gitu pas saat itu? Oh ini kayaknya serangan jantung nih gitu loh, Dokter Lucy. Oke. Jadi gini, kalau misalnya dari gejala, kita nggak bisa bilang. Terkadang tuh gejala nggak khas. Jadi yang perlu kita sadari atau kita aware adalah bahwa saat ada gejala tersebut pada orang-orang yang terutama mempunyai faktor risiko harus segera memeriksakan diri. Jadi gejala itu bisa benar-benar ada pasien yang datang tuh hanya dengan mual muntah. Ya. Jadi dia bukan mual muntah, nyeri ulu hati, tapi ternyata ada serangan jantung atau ada STEMI namanya. Jadi apalagi untuk pasien-pasien lansia ya, itu sangat tidak khas. Pasien-pasien lansia, pasien diabetes gitu itu sangat tidak khas. Jadi kalau dibilang dari gejalanya saya nggak bisa bilang gejala apa yang khas ya, karena itu pasti akan mirip.
pasti akan mirip. Tapi yang perlu kita sadari adalah awareness kita bahwa pada pasien-pasien tersebut atau pada populasi tersebut yang mempunyai faktor risiko harus segera memeriksa diri apabila memiliki gejala-gejala tersebut. Tetapi misalnya nih, dia memang ada sakit mah dari dulu, terus membaik dengan pemberian obat-obatan yang sudah rutin. Nah, itu mungkin kita bisa bilang, oh ya ini memang cuma mah. Tetapi kalau misalnya terus berlanjut, misalnya udah dikasih obat nih, tapi kok saya masih tetap nyeri ulu hati. Nah, itu kita mesti waspada. Apakah memang pure hanya sakit atau nyeri ulu hati karena mah aja, atau ada penyebab yang lain? Salah satunya yang kita khawatirkan adalah penyakit jantung gitu. Ya. Setuju, Mbak Lucy. Jadi memang kalau ngomongin masalah gejala, jadi mas, mungkin kalau Ya. kan sulit, tapi kalau yang muda mungkin kalau nyerinya tuh mungkin ya Mbak Lucy sampai ke rahang, menjalar ke belakang ya Mbak Lucy ya. Sama keringet dingin nggak sih gitu ya Mbak Lucy biasanya? Ya, kadang-kadang bisa disertai dengan keringat dingin ya. Ada usia yang mungkin lebih muda ya itu bisa menjadi kita lebih. Iya. Tapi kalau udah usia lanjut, betulnya apapun itu harus segera dan ada risiko segera konfirmasi ke dokter gitu ya. Karena betul. pasti kalau di jalan lalu sih apa waktu adalah otot. Time is muscle. Time is muscle. Time is muscle. Gimana caranya kita menyelamatkan otot jantung secepat mungkin untuk menghindari yang namanya gagal jantung. Ya, iya betul. Menyelamatkan. Betul. Ya, menyalakannya tuh dari jangan sampai pembuluh darahnya ketutup gitu. Kalau misalnya udah ketutup, nanti akan efeknya lama-lama jadi gagal jantung gitu. Ini kita nggak kerasa udah mau 1 jam. Udah. Oh iya. Ya kan, seneng ya. Aku ya Mbak, karena aku kasih teaser kan dari seminggu yang lalu bahwa ada kita mau bicara soal jantung. Beberapa direct message, alhamdulillah udah dijawab semua sama dokter. Terus tadi juga Ali beberapa pertanyaan yang memang pertanyaannya Ali tuh oke banget ya. Memang mewakili pertanyaan orang Li. Jadi nanti mungkin Li, lo nanti akan jadi bintang tamu tetapnya Geriatriker aja gimana Li? Setuju nggak Li? Dia tuh komitmen kayaknya tuh si Ali. Pris. Ya Li? Wah. Siap. Siap kan? Iya. Kehabisan bahan aja gue. Iya pokoknya nanti kita kalau ini Iya, siap. Ali deh pokoknya. Bantuin ya Ali. Putus-putus. Iya emang Li, suara lo juga putus-putus. Ya, karena kita udah hampir 1 jam nih, aku mungkin mau sedikit Mbak Lucy take home message, konklusi Take home message. Baik, ya. Makasih ya. Jadi apa ya take home message-nya ya? Mungkin ya, jadi mungkin dalam rangka World Heart Day deh ya. Enggak, Ali kayaknya ini. Ali kayaknya dia ada delay sedikit. Oke. Iya. Nih, jaring. Jadi ya aku take home message sedikit ya. Jadi ya untuk teman-teman di IG Live ini Geriatric Care mungkin ini ya dalam rangka World Heart Day lah ya. Kita kan bicaranya dalam rangka World Heart Day. Mungkin saya menekankan bahwa kita penting nih harus menjaga jantung kita ya. Kita dengan menjaga jantung kita akan menjaga diri sendiri, kita juga tentunya akan menjaga keluarga kita akan menjaga orang-orang tersayang di sekitar kita ya. Tapi gimana caranya nih? Gimana caranya untuk menjaga jantung kita? Tentunya hanya yang paling mudah tuh dengan pencegahan. Ya, jadi di semangatnya untuk menyehatkan jantung tuh semangatnya untuk pencegahan sebenarnya ya. Jadi bukan semangat untuk mengobati, semangat untuk mendiagnosis dan sebagainya. Tapi untuk teman-teman yang ada di sini, saya ingin memberitahu, ya. Semangatnya adalah untuk pencegahan. Jadi kita melihat kalau misalnya menjagalah 3 hal tadi yang penting ya, menjaga makan, aktivitas fisiknya juga ditingkatkan ya. Jangan lupa
kalau bisa olahraga, kalau bisa. Saya juga jarang-jarang bisa. 30 menit sehari, 5 kali dalam seminggu, itu penting. Ya, walaupun mungkin kita semua sibuk ya, mesti kerja dari pagi sampai sore ya, tapi kalau bisa disempatkan untuk berolahraga. Apalagi zaman sekarang ya, zaman pandemi, di mana kita akan duduk terus untuk rapat atau hal-hal apapun yang kita kerjakan untuk di depan HP atau laptop. Kemudian yang ketiga adalah tentunya stop merokok. Pada dasarnya adalah dengan pencegahan kita akan mengurangi jumlah penyakit kardiovaskular atau penyakit jantung di seluruh Indonesia atau mungkin nanti lebih besar secara global di seluruh dunia. Tentunya juga akan memperbaiki semuanya, semua hal ya, sistem kesehatan kita juga akan perbaikan tuh kalau misalnya ya kalau jumlah penyakit kronik seperti ini ada berkurang, juga sistem kesehatan kita juga akan membaik gitu. Jadi ya semangatnya. Kosnya penyakit jantung tuh tinggi ya Mbak Lucy? Jati. Tinggi sekali. Iya, tinggi sekali. Jadi cost-nya tuh sangat tinggi sekali. Jadi karena cost-nya yang dilakukan adalah cost untuk mengobati. Betul. Karena cost mengobati itu jauh lebih tinggi daripada cost untuk pencegahan. Ya, betul. Jadi teman-teman yang udah ikut IG Live ini, saya berharap sih dengan semangatnya World Heart Day setiap tahun, nggak cuma di tanggal 29 saja, kita juga berpartisipasi semuanya untuk mencegah penyakit jantung. Ya, gitu aja Dut ya. Ya, terus Mbak Lucy ini aku kan karena temanya juga pada lansia, jadi mungkin kalau pada lansia kan penyakit sudah tidak bisa dihindari. Dokter Lucy, artinya mereka berpuluh-puluh tahun dengan dia. Ya. Itulah pentingnya yang namanya kontrol tekanan darah, kontrol gula darah, juga kontrol asupan kalori dan ya balik lagi. Iya, betul Tia. Ya, jadi kalau udah usia kita artinya bagaimana caranya tetap bisa menjaga penyakit kronis yang memang sudah diderita oleh orang kita. Iya. Salah satu pencegahannya itu Tia untuk lansia. Jadi menjaga faktor resiko. Ya, kalau misalnya udah ada faktor resiko berarti kita jaga. Udah ada hipertensi berarti kontrol tekanan darah. Udah ada diabetes, kontrol gula darahnya. Ada kolesterol tinggi, ya dikontrol kolesterol tingginya. Ya, jadi makan obat teratur, kontrol ke dokter dengan teratur, melakukan aktivitas fisik dengan teratur. Aktivitas fisik tuh nggak cuma olahraga ya, bersosialisasi ya. Kalau misalnya untuk lansia, bersosialisasi. Walaupun zaman pandemi ini kita agak susah ya bersosialisasi ya. Asal tetap jumlahnya sedikit dalam satu ruangan atau menjaga prokes mungkin nggak apa-apa, dan jangan lupa vaksin kalau misalnya memang memungkinkan ya. Jadi hal-hal tersebut yang akan bermanfaat untuk menjaga kesehatan jantung kita. Gitu. Kalau gitu, Li, makasih banyak ya Li. Ini aku udah sebentar lagi di remain sama Instagramnya, udah mau 1 jam. Mudah-mudahan topiknya, pembahasannya hari ini manfaat buat teman yang nonton ya, Mbak Lucy, ya Ali. Ya. Aku makasih banyak juga buat waktunya, dan nanti Ali besok-besok jangan bosen kita undang-undang lagi. Oke? Jadi teman-teman geriatriker yang hari ini udah join, mudah-mudahan bermanfaat. Sehat semua, barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tia, makasih Mas Ali. Kasih Ali. Ketemu lagi. Assalamualaikum. Salam.